Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai prediksi ataupun bocoran tes wawancara untuk guru P3K tahun 2021. Yang mana untuk tes wawancara ini merupakan submateri yang sangat menentukan sekali teman-teman. Dan juga tes ini memiliki passing grade ataupun nilai ambang batas yang harus teman-teman penuhi. Untuk tahun lalu passing grade-nya ini sekitar 15 poin teman-teman dengan skor maksimal yaitu 30 poin. Dan untuk tahun ini sepertinya akan lebih besar lagi teman-teman karena nilai totalnya ini juga lebih besar yaitu 500 poin. Jadi apabila nanti teman-teman tidak lolos passing grade di tes wawancara ini, maka teman-teman bisa dipastikan tidak akan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Dan berikut adalah prediksi tes wawancara untuk P3K tahun 2021 teman-teman. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Tes wawancara guru P3K tahun 2021. Tes wawancara guru P3K bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, jadi kedua poin inilah yang nantinya akan dinilai dari para calon guru ASN P3K teman-teman, yaitu integritas dan moralitas. Untuk integritas ini adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas ini diartikan sebagai kejujuran teman-teman, atau kebenaran ataupun ketepatan dari tindakan seseorang. Sedangkan untuk moralitas ini adalah tindakan yang memiliki nilai-nilai positif. Nah, jadi kedua poin inilah yang nantinya akan dinilai dalam tes wawancara ini teman-teman. Yang mana nanti teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk soal yang tujuannya ingin menilai integritas dan moralitas dari para calon guru ASN P3K ini. Jadi buat teman-teman persiapkan saja. Dan berikut adalah prediksi soal-soal untuk tes wawancara guru P3K ini teman-teman. Soal yang nomor 1. Anda tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Lalu Anda melihat ada kecelakaan lalu lintas. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A. Menolong dan mengobatinya. Yang B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Yang C. Tidak peduli. Yang D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Yang E. Memberitahu anggota keluarganya. Nah, di sini teman-teman dalam posisi tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Lalu teman-teman melihat ada kecelakaan lalu lintas. Maka yang akan teman-teman lakukan adalah, kita lihat yang A, menolong dan mengobatinya. Betul. Nah, kita kasih tanda teman-teman. Kemudian yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Juga betul. Kita kasih tanda. Kemudian yang C, tidak peduli. Nah, untuk yang C ini sudah jelas salah teman-teman, kurang tepat. Kita coret saja yang C. Kemudian yang D, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Juga betul, kita kasih tanda. Kemudian yang E, memberitahu anggota keluarganya. Yang E ini kurang tepat teman-teman, kita coret. Nah, jadi jawabannya antara A, B, dan D. Nah, sekarang kita harus mencari satu jawaban yang paling benar dari ketiga jawaban benar ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari ketiga jawaban ini adalah yang D teman-teman, yaitu melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Mengapa jawaban yang D? Nah, kata kuncinya ini adalah integritas teman-teman. Teman-teman terikat untuk bekerja tepat waktu di kantor sebagai ASN. Teman-teman boleh melihat situasi dan kondisi, misal untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Tapi kalau sudah ada orang yang datang dan menolong, maka teman-teman tetap harus pergi ke kantor dengan tepat waktu. Karena tepat waktu ini merupakan salah satu wujud dari integritas teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2. Apa tugas utama dari seorang ASN yang sedang Anda lamar saat ini? Yang A. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang B. Melaksanakan tugas kedinasan dengan baik. Yang C. Mencerdaskan anak bangsa. Yang D. Mendidik dan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk bisa mengetahui tugas utama dari seorang ASN.
Dan untuk tugas seorang ASN atau aparatur sipil negara ini sudah diatur dalam undang-undang teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita lihat di sini. Pegawai ASN bertugas yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang C, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat opsinya teman-teman. Opsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah yang A, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Soal yang nomor 3, apabila dalam suatu rapat pimpinan ada salah satu teman kantor yang tidak sependapat dengan usulan Anda, maka yang A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Yang B, bersikeras agar usulan saya yang diterima. Yang C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A teman-teman, yaitu dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Mengapa yang A? Nah, jadi seorang ASN ini wajib memiliki komitmen menghargai pendapat orang lain teman-teman sesuai dengan amanat Pancasila. Jadi, teman-teman harus dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar teman-teman dalam sebuah dialog ataupun rapat. Jadi, teman-teman tidak boleh baper di sini. Jadi, jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, di sini ada sebagian rekan kerja yang pulang 20 menit lebih awal dari jam yang seharusnya teman-teman. Maka sikap yang akan teman-teman lakukan adalah, kita lihat yang A, karena banyak yang melakukannya mungkin hal itu tidaklah mengapa. Nah, untuk yang A ini kurang tepat teman-teman, karena teman-teman membenarkan tindakan dari rekan kerja yang pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang sebenarnya. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Nah, untuk opsi yang B ini sudah jelas salah teman-teman. Karena selain teman-teman membenarkan tindakan tersebut, teman-teman juga melakukan tindakan tersebut, yaitu pulang lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Jadi salah yang B. Kemudian kita lihat yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Ini sama dengan yang B teman-teman, jadi salah. Kemudian yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Yang D ini betul teman-teman, cuma alasannya yang tidak tepat, yaitu dia melakukannya karena ingin dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Jadi kurang tepat juga yang D. Kemudian kita lihat yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang E. Nah, sebagai ASN, teman-teman harus mengikuti aturan yang berlaku dan jangan ikut-ikutan teman yang tidak berintegritas dan sering melanggar aturan. Kemudian soal yang nomor 5, apabila di tempat Anda mengajar terjadi pergantian kepala sekolah secara mendadak, maka sikap Anda yang A, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Yang B, tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. Yang C, berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Yang D, pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Yang E, tidak peduli. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang A teman-teman, yaitu berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Baik teman-teman, itulah beberapa prediksi soal untuk tes wawancara P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.